Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah siang Ramadan insyaallah, dan juga diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Maka dari itu, marilah nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita syukuri dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan panutan kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Dan semoga kita yang hadir di sini termasuk atau tergolong ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat biidznillah. Amin Allahumma amin. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran, ayat yang membahas tentang ganjaran bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, tepatnya di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, man 'amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, fayahtiyannahu wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fayahtiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wa najziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut setidaknya kita bisa mengambil dua kesimpulan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka yang beramal soleh dan juga dengan ketentuan syarat beriman kepada Allah, tidak memandang gender, baik itu laki-laki ataupun perempuan, juga tidak memandang derajat, pangkat, dan jabatan. Apabila orang tersebut beramal soleh, maka akan diberikan balasan berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik ini tentunya menyisakan pertanyaan. Setiap orang pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang kehidupan yang baik. Contoh, jika seorang petani mengartikan kehidupan yang baik itu, mungkin mereka mengartikannya dengan mendapatkan panen yang melimpah, dibelinya gabah dengan harga yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian seorang pedagang mengartikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, mungkin dengan dagangannya yang laris,
kemudian mendapatkan banyak untung dan lain sebagainya. Nah kalau dosen pripun Pak, hayatan thayyibah menurut panjenengan ini? Nggih. Oh nggih, THR nggih. Amin amin. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-Tabari, beberapa ulama dan sahabat menjelaskan tentang definisi hayatan thayyibah. Yang pertama, menurut Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan hayatan thayyibah itu dengan rizki yang halal, ya. Baik itu secara zatnya maupun cara mendapatkannya. Tentunya segala sesuatu yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara mendapatkannya itu halal tapi zatnya haram, maka makanan yang dia berikan kepada keluarganya menjadi haram, dan walhasil ibadah-ibadah yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya untuk mencari pendapatan atau rizki yang halal yang tentunya akan mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hayatan thayyibah menurut Hasan Al-Basri. Beliau menafsirkan kehidupan yang baik adalah mempunyai sifat qanaah. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin nerimo ing pandum. Qanaah itu secara singkat mungkin bisa diartikan menerima, merasa puas atau merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, baik berupa rizki, keadaan maupun ketetapan-ketetapannya. Dan ini menjadi sifat yang mulai hilang di dalam pribadi seorang muslim. Jikalau seorang muslim mempunyai sifat ini, tentunya dia akan menjadi pribadi yang kaya. Tanda kutip kaya hati, tidak hanya kaya dari segi material. Bisa kita ambil contoh orang-orang yang mungkin melakukan TPK, tindak pidana korupsi. Bisa kita ketahui secara gaji nominal mereka itu sebenarnya sangatlah besar. Tapi kenapa mereka melakukan perbuatan tersebut? Ya secara singkat, mereka tidak ada rasa qanaah di dalam hatinya. Maka rasa kurang dan kurang itu akan tetap menghantui pikirannya selama dia hidup di dunia ini. Maka rasa qanaah ini mari kita latih dan kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam diri kita, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita terhindar dari sifat rakus dan serakah. Selanjutnya, hayatan thayyibah menurut Ad-Duha, beliau adalah seorang ulama. Beliau menafsirkan hayatan thayyibah adalah diberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan. Nah, petunjuk di sini bisa diartikan dengan cara dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Kita diberikan lingkungan yang support untuk sholat berjamaah, kemudian keluarga yang support untuk pengajian dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam kategori petunjuk untuk melakukan ketaatan. Jamaah sekalian, kalau kita survei di kampung kita, lingkup RT misalnya, orang Islam yang sholat di masjid berjamaah dengan yang tidak, tentunya banyak yang tidak sholat berjamaah. Kemudian dikerucutkan lagi, yang Islam yang sholat berjamaah, yang baca Quran dengan yang tidak. Nah, ini akan semakin mengecil dan mengecil. Artinya apa?
orang yang melakukan ketaatan itu sebenarnya adalah minoritas, ya. Sedangkan orang yang melakukan kemaksiatan adalah mayoritas. Maka ada seorang yang dijumpai oleh Umar bin Khattab, beliau berdoa agar dimasukkan ke dalam golongan yang minoritas ini. Selanjutnya, ulama juga menafsirkan hayatan thayyibah dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Kebahagiaan ini juga tentunya mempunyai banyak persepsi. Nah, mungkin menurut mas-mas yang masih jomblo, kehidupan yang baik itu adalah ketika mendapatkan istri yang cantik dan solehah. Kemudian menurut mbak-mbaknya, sebaliknya mendapatkan suami yang tampan dan soleh. Kemudian kalau menurut orang tua, itu adalah mereka yang berhasil mendidik dan menjadikan anaknya generasi yang soleh-solehah. Karena apa? Di masa sekarang sangat sedikit sekali dan sangat sulit untuk mendidik generasi-generasi di bawah kita, adik-adik kita atau bahkan sepantaran kita itu untuk mendapatkan label soleh atau solehah. Mohon maaf, beberapa waktu lalu ada berita di mana seorang siswi SD kelas 6 dihamili oleh adik kelasnya sendiri. Maka naudzubillah min dzalik dan lain sebagainya kasusnya. Maka luar biasanya tantangan seorang orang tua dalam mendidik anak-anaknya agar tetap menjadi generasi yang soleh-solehah. Dan yang terakhir adalah menurut Ali bin Abi Thalib, hayatan thayyibah adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak keinginan dari seorang muslim. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Maka mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat pahala amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di dunia, tapi kelak di akhirat maka kita akan diperlihatkan, loh ini loh pahala ketika kamu sholat berjamaah, ini loh pahala ketika kamu melakukan puasa Ramadan dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka kesimpulannya jamaah, ayat ini sebenarnya memberikan motivasi kepada kita semua, orang yang beriman dan insya Allah juga beramal soleh, agar kita bisa memaksimalkan waktu kita di dunia ini untuk melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya. Karena yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang telah kita kerjakan, bahkan diberikan kehidupan yang baik di dunia, diberikan balasan surga di akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang istiqomah, menjadi barisan orang yang beriman dan beramal soleh. Dan juga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.